pertemuan hari ini kita akan belajar tentang sistem hukum Indonesia. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Selesai. Baiklah, sebelum melakukan pembelajaran yaitu langsung ke materi, silakan disiapkan terlebih dahulu alat tulisnya. Mulai saja pembelajaran ini, yaitu kita pertama akan membahas tentang makna dan karakteristik hukum. Seorang filsuf mengatakan bahwa hukum itu ibarat pada binatang. Mengapa demikian? Mengapa seorang berani pergi ke kebun binatang? Karena ada pagar yang membatasi antara kehidupan liar binatang dan pengunjung. Dengan begitu, tentu saja pengunjung tidak akan takut untuk mengunjungi kebun binatang karena sudah ada pembatas antara binatang dan pengunjung, sehingga pengunjung tidak was-was untuk melihat binatang tersebut. Para pengunjung dapat menikmati kehidupan binatang dengan aman karena adanya pagar pembatas antara mereka dengan binatang. Adapun dalam Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat 3 dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang dimana diartikan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan berlandaskan hukum. Hal ini juga berarti bahwa setiap perbuatan warga negara harus berlandaskan hukum, bukan atas kehendak sendiri ataupun kepentingan sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian hukum. Ada menurut salah satu profesor E.M. Myers menyatakan bahwa hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditunjukkan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam nama fungsinya. Jadi, menurut Prof. Myers ini, jadi hukum itu mengandung segala aturan yang menjadi pedoman tingkah laku hidup manusia, apapun tingkah hidup seseorang dalam bermasyarakat, dan juga bisa dijadikan pedoman seorang yang memimpin negara. Jadi tidak adanya kepentingan untuk diri sendiri, ke pribadi sendiri, ataupun kelompok tertentu. Jadi dengan adanya hukum ini, tingkah laku bermasyarakat dan seperti penguasa negara itu dapat terbatasi atau terkontrol sehingga tidak melampaui. Setelah mengenai tentang makna dan karakteristik hukum, kita akan membahas tentang unsur-unsur hukum, yaitu suatu peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat yang berupa perintah atau larangan. Jadi hukum itu mengatur tingkah laku atau pola kehidupan dalam masyarakat. Selanjutnya itu adanya sanksi yang tegas jika terjadi pelanggaran. Dengan kita tidak menjalankan hukum dengan baik atau dengan benar, maka akan ada sanksi yang menanti kita apabila kita telah melanggar hukum. Selanjutnya bersifat memaksa. Jadi hukum ini bersifatnya memaksa. Jadi tidak mau kita harus menginginnya kita masuk ke penggolongan hukum. Karena di buku LKS itu banyak sekali penggolongan hukum. Di sini saya akan menjelaskan penggolongan hukum menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama berdasarkan bentuknya. Ada bentuknya itu bentuk tertulis seperti Undang-Undang 1945. Yang kedua tidak tertulis seperti adat istiadat ataupun kebiasaan. Selanjutnya berdasarkan wilayah berlakunya, yaitu ada peraturan daerah atau dapat dikatakan hukum lokal. Selanjutnya ada UUD 1945 hukum nasional. Terus berdasarkan isi masalahnya. Yang pertama hukum waris dan hukum tata negara. Tentu dari semua penggolongan hukum ini berbeda. Dari berdasarkan wilayahnya pun sudah berbeda ya. Jadi setiap penggolongan hukum berdasarkan wilayahnya itu berbeda. Jadi setiap wilayah itu berbeda. Dari lokal atau hukum lokal atau peraturan daerah ya hanya mengatur daerah itu saja. Contohnya peraturan daerah antara Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Bekasi ataupun kabupaten yang itu pasti berbeda. Tetapi dalam Indonesia itu satu, yaitu hukumnya harus berdasarkan UUD 1945. Nah, adapun berdasarkan isi masalahnya, yaitu hukum waris dan hukum tata negara, tentu berbeda sangat jauh. Yang dimana hukum waris itu
hukum perdata atau hukum yang dikhususkan kepada seseorang atau per individu. Sedangkan hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tentang pengelolaan kenegaraan seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam hukum. Yang pertama ada hukum perdata, yang setelah tadi Ibu jelaskan ya. Hukum perdata seperti adanya hukum waris. Hukum perdata adalah hukum yang menyangkut tentang individu ataupun perorangan. Selanjutnya ada hukum niaga atau perdagangan, hukum yang mengatur tentang pola perdagangan, perusahaan, seperti itu. Selanjutnya ada hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang dimana tindakan kriminal, tindakan kekerasan, tindakan kejahatan. Selanjutnya ada hukum administrasi negara atau disingkat sebagai HAN, dan ada hukum tata negara. Kita kepada bagian tujuan hukum. Menurut Prospekti SH, tujuan hukum adalah menyelenggarakan keadilan, ketertiban sebagai syarat untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Sedangkan menurut Freud Isaac van Affeldorn, tujuan hukum adalah bentuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Sedangkan menurut Jeremy Bentham, tujuan hukum adalah mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang. Nah, dapat ditarik kesimpulan dari semua prof ataupun para ahli yang menyatakan tujuan hukum, yang dimana tujuan hukum itu adalah untuk menjadikan kehidupan yang makmur dan baiknya. Setelah dari makna, dari bentuk-bentuk, dari macam-macam, dari unsur, kita berlanjut kepada sumber hukum, yaitu ada undang-undang. Indonesia ini sumber hukum yang paling utama atau yang paling atas yaitu adalah Undang-Undang 1945, yang dimana sumber hukum undang-undang ini mengatur pada hukum nasional. Jadi seluruh Indonesia itu bersumber hukumnya dari Undang-Undang 1945. Selanjutnya ada dari kebiasaan atau adat istiadat. Nah, dari sumber hukum kebiasaan ini biasa ditemukan di seperti ras-ras atau suku-suku, seperti contohnya seperti suku Baduy yang mempunyai kebiasaan tersendiri berbeda dengan suku-suku lain ataupun kebudayaan daerah lain, seperti itu. Selanjutnya ada jurisprudensi, yaitu dari keputusan hakim. Jadi apabila telah ditemukan kasus yang mungkin kasusnya sama seperti kasus yang sudah terjadi di belakang atau di masa lampau. Nah, dalam hal ini keputusan hakim terdahulu yang sudah mempunyai vonis ataupun hasil dari pengadilan atau sidang terdahulu itu dapat digunakan di kemudian hari ataupun di sidang selanjutnya, yaitu tentang tata hukum di Indonesia. Yang pertama ada UUD 1945, ada ketetapan MPR, ada Perpu atau peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada peraturan pemerintahan, ada peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kota ataupun kabupaten. Nah, kita sudah pada penghujung pembahasan mengenai sistem hukum di Indonesia. Baiklah, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu akan meringkas kembali tentang sistem hukum Indonesia. Yang pertama, tentang pengertian hukum. Hukum adalah suatu peraturan yang mengatur tata pola kehidupan, tata pola berperilaku, tata pola bermasyarakat guna mencapai suatu tujuan, yaitu kehidupan yang damai. Yang selanjutnya tentang unsur-unsur hukum. Yang pertama tadi mengenai tentang sifatnya memasak, adanya sanksi dan harus dijalankan. Terus selanjutnya ada bentuk-bentuk hukum. Berdasarkan bentuknya yaitu tertulis dan tidak tertulis. Yang tertulis yaitu seperti UUD 1945 dan tidak tertulis seperti kebiasaan atau adat istiadat. Berdasarkan wilayahnya ada hukum lokal seperti Perda, peraturan daerah, ada hukum nasional yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dan tata hukum di Indonesia seperti UUD 1945, ketetapan MPR, Perpu, Perda, Perpres atau peraturan presiden, Perda provinsi, dan
perda kota dan peraturan pemerintahan. Dan yang terakhir yaitu macam-macam hukum, ada hukum perdata, hukum pidana, hukum niaga atau perdagangan, HAN atau hukum administrasi negara, dan HTN, hukum tata negara. Mungkin cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Baiklah, sebelum pembelajaran ini ditutup, marilah bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, semoga penyampaian Ibu yang cukup banyak kekurangan ini mohon dimaafkan, dan semoga apa yang sudah Ibu sampaikan dapat dipahami dan dapat dimengerti. Mungkin cukup sekian untuk video pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.